Halo teman-teman, kita berjumpa kembali. Teman-teman, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu teman-teman. Nah, pastinya itu doa kita bersama ya. Amin. Oke, teman-teman YouTuber pemula yang saat ini sedang menonton video ini, mungkin nggak kebetulan ya muncul di beranda atau di kata pencarian. Nah, video kali ini teman-teman saya mau bahas sedikit mengenai gimana caranya kita bisa mendapat 4.000 jam tonton waktu publik ya, dan 1.000 subscriber. Kenapa 4.000 dan 1.000? 4141 ini ya harus dikejar ya oleh para YouTuber pemula teman-teman. Karena itu persyaratan YouTube untuk kita bisa bergabung menjadi partner YouTube atau menjadi content creator. Dan nantinya kita akan bisa menghasilkan dolar ya, dari setiap karya kita akan dapat penghargaan dari YouTube dan kita mendapat cuan lah begitu teman-teman. Nah, teman-teman yang menonton ke sini jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini teman-teman, dan ilmu saya atau pendapat-pendapat saya mengenai YouTube ini saya akan bagikan buat teman-teman ya. Pastinya kita berbagi pengalaman teman-teman, karena ini adalah channel kedua saya ya yang sudah dimonetisasi. Untuk channel saya yang pertama itu subscribernya sudah mau 70.000 ya, dan sudah ada penghasilannya, dan saya sudah dapat juga banyak manfaat dari setiap penghasilannya. Bisa beli untuk kebutuhan kita, selain untuk bagikan ke keluarga, kita juga bagikan untuk keperluan-keperluan kita untuk membuat video YouTube agar supaya hasilnya semakin maksimal. Oke teman-teman, jadi gini teman-teman, buat kalian yang lagi sekarang mau maksudnya pengen cepet-cepet ya sampai di 4.000 jam tayang atau jam tonton waktu publik, sama mau mengejar 1.000 subscriber, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ya. Sebenarnya YouTube itu sudah ada namanya algoritma. Algoritma itu memang sulit kita untuk bisa tahu ya seperti apa. Tapi itulah seninya dalam kita nge-YouTube ya, itu seninya. Artinya kita diajar secara tidak langsung untuk selalu cari tahu, cari tahu, cari tahu, dan kita jadi cerdas gitu. Karena YouTube itu punya sistem ya kan, dan kita itu kalau ibaratnya bekerja di kantor, kantor itu punya sistem juga dan kita harus mengikuti kan. Nah, dulu saya waktu tahun 2020 itulah awal pertama sekali saya mulai buka channel YouTube ya. Itu channel saya satu lagi yang sudah subscribernya hampir 70.000 teman-teman. Dulu saya tuh pertama mulai ngupload video ke YouTube itu, yang saya lakukan adalah waktu itu ya tahun 2020 awal tuh, sekitar Januari atau Desember 2019 lah, di antara bulan itu. Nah, jadi waktu kita dulu belum ada video short ya, belum ada. Jadi YouTube belum menyediakan short itu, jadi adanya video berdurasi panjang atau pendek terserah kita teman-teman. Nah, waktu itu yang menjadi berat ya buat saya pribadi waktu itu, awal-awal itu adalah mengejar 4.000 jam tonton waktu publik. Ya, itu yang ada di pikiran saya, aduh, kalau 1.000 subscriber mungkin bisa lah ya, kita bisa dapat cepat. Tapi 4.000 jam ini yang agak sulit kita bisa dapat teman-teman. Nah, tapi teman-teman ya, seiring berjalannya waktu, lewat dari 5-6 bulan, saya langsung di email dong sama YouTube ya. Artinya kita sudah diterima menjadi program partner YouTube. Dan kita dikirimin pin AdSense ya beberapa minggu setelah kita diterima, dan semenjak itulah kita baru bisa gajian tuh. Ya, jadi untuk yang sebelum-sebelumnya belum Mas Bro ya, belum. Jadi ibaratnya sebelum-sebelumnya itu kayak kita bekerja dengan di orang itu, kita training dulu tuh. Ya, setelah training kita diterima, baru bulan berikutnya kita bisa gajian. Itu pun kalau kita sudah ada nominalnya 1,3 juta rupiah ya IDR atau 100 dolar, baru kita bisa terima gaji tuh, minimal tuh ya 1,3 juta. Jadi kalau pertama itu misalnya gajian baru 400.000 atau 300.000, itu kita belum bisa ditransfer ke rekening kita. Dia akan diakumulasikan ke bulan berikutnya sampai nominal minimal itu 1,3, baru kita bisa dicairkan ke rekening kita. Dan biasanya gaji di YouTube itu di antara sekitar tanggal 21, 22, 23, 24, 25 sampai 26. Di antara tanggal itulah bisa dapat 4.000 jam tayang waktu cepat dan 1.000 subscriber. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya saya dengan sendirinya paham ya. Saya kan dulu suka menonton channelnya Den Jesse ya, itu suka banyak memberi masukan yang positif ya.
Tuh Den Jesse, saya rekomendasi buat teman-teman yang belum tahu channel Den Jesse, datang aja ikuti video-video dia karena dia real ya, jadi bagus, kita dapat banyak pelajaran. Dan saya selalu terima kasih sama Bang Den Jesse karena channel saya itu sudah bisa menghasilkan cuan. Nah teman-teman, jadi yang saya lakukan dulu ya, pertama-pertama awal-awal itu ya, jadi yang saya lakukan gini teman-teman ya, setelah saya paham nih ya cara kita ngupload video itu butuh waktu 1-2 bulan lah saya berani melakukan itu ya. Jadi caranya gini teman-teman. Oke sobat, jadi caranya begini ya teman-teman, kita buka aplikasi YouTube ya, kita masuk ke YouTube, kita buka YouTube, nanti kan itu beranda YouTube muncul. Oke, lalu kita lihat ya, nanti kan muncul tuh channel ini tuh muncul ya di situ. Kalian lihat yang subscribernya itu masih sedikit ya, misalnya nih subscribernya masih 400 ya, atau subscribernya masih 500, jadi ya masih di bawah 1000 ya. Kalian tonton videonya, terus sambil nonton video itu ya, menonton, jangan tonton 1 menit ditinggal, jangan ya, ikutin aja. Misalnya dia durasinya itu 2 menit misalnya, atau teman-teman cari di video dia durasi paling pendek ya. Durasi video dia paling pendek itu di antara semua video itu, misalnya dia upload sebulan yang lalu ya kan, atau 2 bulan lalu. Kalau nggak, yang penting tonton sampai habis, sampai selesai. Nah, sambil kalian tonton video itu, kalian buka kolom komentar ya. Setelah buka kolom komentar, di situ kan ada paling atas komentar nih, satu, ada berapa kan, mungkin ada 10 lebih ya, dari atas sampai 10 ke bawah ya, kalian komentarin mereka ya. Jadi video yang kalian tonton tadi, begitu videonya itu sudah habis, kalian tonton sampai habis, sampai mentok di durasi dia video paling pendek aja, habis mentok kan. Nah, kalian tinggalkan komentar di situ. Yang paling penting komentarnya itu jangan spam. Spam itu apa? Ngomong apa, kata-kata kita yang kena spam, itu bahaya teman-teman. Jadi komentar aja sesuai dengan apa yang dia kata-katakan. Misalnya kalimat terakhir dia sebelum video itu habis apa, kalian kutip kalimat itu, taruh di kolom komentar dia. Sudah, setelah itu kalian like videonya, jangan ngomong merahin, pokoknya jangan ngomong spam, kutip aja kalimat yang terakhir itu sudah cukup. Nah, kalian like, setelah itu kan ada muncul tuh di bawah komentarnya lagi, kalian buka lagi komentar itu ya, kalian buka lagi video dia, kalian cari lagi durasi paling pendek ya, paling pendek, kalian tonton lagi sampai habis, karena dia itu pasti ke situ juga tujuannya sama. Yang namanya YouTuber pemula kan, dia pasti mau mencari subscriber dan jam tonton sampai 4000 jam dengan cara yang cepat. Nah, kalau kalian sudah paham maksud saya itu, lakukan itu teman-teman setiap hari, tidak apa-apa, tapi jangan barbar, jadi sampai mata belekan gitu, jangan ya teman-teman. Semampu kita aja, jadi kita tetap beraktivitas setiap hari, bekerja. Yang anak-anak muda jangan lupa bantu-bantu di rumah ya, bantu-bantu orang tua, bantu tetangga kita, ada halaman kotor, bantu-bantu. Jadi jangan terlalu ke situ-situ banget ya. Jadi kerjakan tugas kita tetap berjalan di rumah, tanggung jawab kita tetap berjalan di rumah. Nah, ada waktu-waktu tertentu kita mulai stay di situ dan lakukan seperti itu. Ingat sekali lagi teman-teman, di kolom komentar jangan komentar yang spam. Nah, spam itu melanggar ya, nanti dia terjebak, kita bisa terdeteksi kan channel kita, nanti takutnya kenapa-napa gitu ya. Nah, itu teman-teman percayalah, lihat ya, dalam waktu 1 minggu ya, subscriber teman-teman pasti akan bertambah. Pasti, saya berani ngomong begini karena saya sendiri udah ngerasain. Yang penting yang kita lakukan itu tidak membahayakan juga channel dia. Itu maksudnya, makanya jangan spam ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, cari di video dia, misalkan ada 10 video nih yang diupload ya, kalian buka profilnya, buka video, cari video dia yang diupload mungkin seminggu lalu, yang durasi pendek aja, mungkin yang lain kan 7 menit, 8 menit, 10 menit, cari yang pendek, yang 3 menit, tonton sampai habis, komentarin, lakukan begitu semua di kolom komentar ya, dan jangan lakukan spam. Oke, kalau udah kalian paham begitu, lihat dalam 1 minggu sampai 2 minggu pasti subscriber kalian akan bertambah terus. Apalagi kalau kalian rutin setiap hari begitu ya, tapi di target sehari, misalnya hanya kuat cukup 20 aja deh saya, begitu udah tinggal kita kerja yang lain ya kan. Nah, kemudian besoknya begitu lagi.
Nah, itu caranya untuk mendapat 1000 subscriber agak cepat gitu ya. Jadi mungkin 3-4 bulan teman-teman sudah sampai 4000 jam. Subscriber itu mungkin 2 bulan udah sampai 1000. Cuma, nah ini ada cumanya. Ini yang harus teman-teman harus pahami. Ya, cumanya itu apa teman-teman? Cumanya itu belum tentu kita nanti kalau udah sampai 1000 jam, 1000 subscriber ya. Ya, ini kendalanya. Kendalanya bahwa bisa-bisa video kita tuh sepi. Ini persoalannya. Ya. Tapi teman-teman jangan khawatir ya. Dulu juga saya begitu. Ya, awal-awal begitu. 3 bulan, nggak sampai 3 bulan ya, itu udah sampai 1000 subscriber udah lebih. Tapi jamnya tuh masih sedikit, masih 2000 jam, masih tunggu lagi saya berapa. Tapi saya nggak putus asa. Ya, saya terus belajar, saya lakukan itu terus setiap hari saya lakukan. Tapi tetap tanda kutip tidak boleh melanggar ya. Jadi nggak boleh asal-asalan karena kasihan juga channel orang lain itu. Ya, bahaya juga teman-teman. Nah, untuk dapat 4000 jam tayang itu saya dapat dengan cara sendiri ya. Jadi setelah saya belajar juga dengan Den Jesse dan lain-lain, saya coba belajar itu terus, saya baca di panduan komunitas YouTube syaratnya gini, terus saya akhirnya dengan seiring berjalannya waktu saya paham sendiri. Jadi untuk membuat satu video dengan cepat dapat 4000 jam tayang itu menurut saya cuma satu caranya, adalah kita membuat video durasi panjang. Nah, tapi video durasi panjang itu harus membuat orang itu betah menonton. Ini masalahnya. Ya, jadi teman-teman ketika kita mulai nge-YouTube nih, kita harus pastikan bahwa konten kita atau video kita yang mau kita tawarkan ke publik, ke sejuta mata menonton, ini apa isinya gitu. Kalau misalnya kita isinya asal-asalan, ya kan, ngomong belepotan atau lain sebagainya, mungkin orang nonton 1 menit. Misalnya video 7 menit, 8 menit, orang nonton cuma 1 menit, bahkan 30 detik. Nah, itu mungkin udah parah ya teman-teman. Jadi pikirkan kita membuat konten apa. Nah, untuk sampai 4000 jam itu kita harus bikin video berdurasi panjang. Minimal itu 30 menit. Ya, kita bisa mulai dari menonton dari rumah dulu ya, pakai HP adik, kakak, orang tua atau siapapun, malam hari mau tidur. Ya, bisa lakukan itu. Tapi kalau isinya itu menarik, ya itu nanti video ditonton sama orang lain, misalnya muncul di beranda atau rekomendasi YouTube, maka mereka akan menonton, ya kan. Nah, sembari begitu teman-teman sembari pelajari, ya kan, lihat habis upload video panjang ini, ya lihat 2-3 hari viewernya berubah nggak nih, ya kan. Kalau nggak berubah, teman-teman jangan putus asa, bikin lagi tapi lebih menarik dari sebelumnya, ya. Jadi lakukan itu terus, jangan pernah gini teman-teman, ya, bikin video yang ini nih, misalnya kita upload 3 video misalnya, ya kan, 1 minggu sepi videonya, kok penontonnya cuma sedikit ya, rubah lagi nih yang lain nih, tutorial atau edukasi atau apa. 3 video misalnya, bulan berikut sepi, rubah lagi yang lain. Jangan teman-teman, itu nggak boleh kayak gitu ya. Tetap aja konsisten dengan konten kita ya. Jadi kita yang penting, makanya dari awal start itu kita harus menentukan konten kita tuh apa, karena itu menentukan cepat sampai di 4000 jam tayang. Ya, kalau orang sudah menonton video kita durasinya panjang, kan kalau kita buka YouTube Studio kan kelihatan durasi tonton itu berapa menit, kan kelihatan di situ, ada kan di situ. Data analitik kan ada, kita bisa lihat kan. Nah, kalau dia ada peningkatan, berarti channel kita bakal direkomendasikan oleh YouTube. Itu udah pasti, karena sudah bisa dilihat kan dari durasi tonton itu berapa menit, teman-teman, seperti itu. Untuk mendapat 1000 subscriber tuh yang pertama tadi caranya bisa lakukan itu. Ingat jangan spam. Yang kedua, untuk dapat 4000 jam tonton waktu publik, ya caranya bisa seperti itu, atau teman-teman bisa mengeksplor dengan cara yang lain. Yang penting jangan keluar terlalu jauh dari panduan YouTube, karena nanti bisa berbahaya. Coba pikirkan ini ya, kita ngejar subscriber, kita ngejar jam tayang. Misalnya subscribernya kita beli, jam tayang juga kita beli, udah kita dimonetisasi kan, selamat, Anda telah kami terima bergabung dengan partner YouTube. Emangnya kita langsung bisa dapat cuan kan? Enggak, belum. Ya kan? Saldo kita paling 0,0,01. Dapatnya segitu belum. Karena apa? Kita dapetinnya ya dengan cara barbar. Orang tuh tidak tahu sebenarnya lu tuh mau ngomongin apa sih di YouTube ini. Nah, ini pikirkan juga, ini permasalahannya teman-teman. Jadi ketika kita mulai nge-YouTube, kita akhirnya nanti mengerti sendiri, oh ternyata seperti ini, seperti ini. Yang penting teman-teman kuatin mental, ya kan, harus sabar.
bikin video terus. Kalau mampu satu hari upload sekuat semampunya kita. Yang penting ingat satu, tetap jalankan kewajiban kita di rumah dan di tempat kerja. Ya jangan itu terbengkalai. Karena YouTube itu, untuk gajian YouTube itu kadang begini, kadang begini. Nah itu PR kita sebagai konten kreator atau sebagai YouTuber. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya cuma mau ingatkan teman-teman, saya rasa teman-teman sudah paham yang saya maksud ya. Jadi ketika video yang kita sodorkan ke publik yang ditonton oleh puluhan juta orang ini sudah suka dengan video kita, maka teman-teman stop lakukan cara yang pertama tadi itu. Jangan lagi sub for sub atau saling subscribe, nonton, nggak usah. Teman-teman akan datang nanti subscribernya secara alami, itu udah pasti karena saya udah ngerasain. Dulu saya tuh setiap hari itu durasi, karena saya kan bahas tentang otomotif ya, jadi isinya tutorial dan penjelasan, jadi orang pengen tahu kan begini begini. Apalagi zaman pandemi, orang bawa mobil ke bengkel kan malas karena uangnya lebih prioritas untuk di rumah saja. Lebih baik kalau bisa saya betulin di rumah aja. Nah dia pengen tahu dong gimana caranya, nah saya buatkan tutorial, jadi itu durasi jadi panjang. Jadi satu hari itu bisa 50 jam waktu tonton publik ya teman-teman, maksudnya akhirnya cepet tuh, belum sampai 6 bulan lah ya, waktu itu saya udah selesai semua. Dan di channel itu total video saya udah 1100 lebih kurang lebih ya, dan sudah menghasilkan uang ya, lumayan lah teman-teman. Karena kerja keras kita tuh pasti akan selalu ada hasil, percayalah itu. Kalau sekarang belum, tahun depan bisa. Yang penting kita tekun dan konsisten. Nah teman-teman, demikian video kali ini. Di sini saya hanya memberikan pengalaman saya dan pendapat saya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa kunjungi channelnya Den Jesse dan channel-channel lain yang bahas tentang YouTuber pemula, dan serap semua ilmunya dan teman-teman terapkan. Dan yang paling penting di belakang video ini yang mau saya kasih tahu sama teman-teman, pikirkan konten atau video apa yang mau kita sodorkan ke juta mata publik untuk menonton. Ya, supaya nanti ke depannya teman-teman terus bikin itu, jangan lari kiri, lari kanan, nanti akhirnya kita nyungsep sendiri. Oke sobat, terima kasih sudah menonton. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Dan salam YouTuber pemula, tetap semangat dan salam sehat buat teman-teman semuanya. Thank you teman-teman, selamat istirahat, bye.